Sampaikan, ekspektasi Anda sebenarnya inflasi di November ini bisa di 1,6% begitu, artinya ini sudah di bawah ekspektasi Anda. Lalu Anda lihat idealnya tahun ini inflasi secara tahunan akan ditutup di level berapa dan apakah cukup waktu 1 bulan ini bisa menggencot angka tersebut? Apalagi kita tahu juga di bulan Desember ini kan biasanya juga permintaan cukup tinggi karena ada momen Nataru. Iya, forecast kami, masih di 1,8, 1,9% ya, at the very maximum 2%. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara nota keuangan asumsi APBN, makro di tahun ini, itu kan sebenarnya inflasinya 3% ya. Jadi itu bahkan jauh di bawah yang, asumsi yang sudah dicanangkan di tahun lalu. Berarti artinya pemerintah sebenarnya, seharusnya kalau dengan kondisi seperti ini juga terkejut ya, karena inflasi juga terlalu rendah. Kita kan memang suka ya inflasi rendah, tapi kalau inflasi terlalu rendah, artinya itu mengindikasikan sesuatu, kelesuan. Nah kalau kita lihat ya pengumuman ini kan 1,55%, terakhir yang paling rendah itu Juli 2021. Itu ingat itu di masa pandemi. Dan di masa pandemi itu memang pertumbuhan ekonominya kan sangat terbatas tahun itu. Nah ini pemerintah patut khawatir. Dan oleh karenanya ya perlu kemudian dicarikan jalan ya supaya kemudian bisa kemudian melecut lagi pertumbuhan ekonomi. Yang jelas sampai akhir bulan ini ya kalau kita ingin melihat bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di atas 5%, ya sudah tidak ada waktu lagi ya. Mungkin baru tahun depan. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat komposisi kabinet itu kan juga kalau dari sisi pengeluaran pemerintah sebenarnya harusnya semakin terbatas apa namanya agresivitas ya. Kenapa? Karena kan ya nomenklaturnya kan berbeda-beda sehingga tidak bisa langsung dikeluarkan gitu ya. Ini uang ini punya kementerian yang mana kan baru dipecah-pecah nih. Ya, jadi itu aja kemudian akan menghambat ya dari sisi ekspansi fiskal dan pada akhirnya akan juga kalau kita lihat potensi inflasi ya mungkin akan jauh mungkin bisa lebih tinggi ya dibandingkan dengan bulan ini karena potensi Nataru tadi. Tapi yang biasanya kita harapkan juga kan dari sisi ekspansi fiskal ya, yang mana itu akan sangat terbatas ya, given birokrasi kita yang mungkin masih terus beradaptasi gitu. Jadi oke, masih ada inflasi, oke rendah tapi ini terlalu rendah, jelas Mbak Aneg. Baik, tadi Anda sampaikan dengan ekspansi fiskal yang sudah terbatas, sudah tidak ada waktu lagi mungkin untuk bisa mengenjot pertumbuhan ekonomi bisa berada di atas 5% di akhir tahun 2024 ini. Lalu di 2025 kita juga mendengar rencana pemerintah untuk menaikkan PPN hingga 12%. Apakah menurut Anda kondisi inflasi saat ini ideal untuk memberlakukan undang-undang tersebut atau menurut Anda lebih baik ditunda? Dan kalaupun ditunda, di level berapa inflasi kita mungkin sudah pantas untuk mendapatkan kebijakan PPN 12% tersebut? Iya, jadi melihatnya bukan dari sisi inflasi. Kalau inflasi kita yang jelas rendah gitu kan. Dari simulasi yang kami lakukan, kalaupun 1% kenaikan PPN itu dari 11 ke 12%, paling banyak hanya kemudian meningkatkan inflasi paling banyak ini 2% ya. Itu sudah itu yang paling konservatif lah yang perhitungan kami. Artinya ya kalau sekarang inflasi sekitar 1,5 sampai 2%, ya tambahan 2% ini ya sedikit banyak itu masih dalam batas toleransi ya apa yang dicanangkan oleh Bank Indonesia 2,5 plus minus 1%. Nah, tetapi bukan itu melihatnya adalah dari sisi nanti kalau 1% dinaikkan itu konsumsi akan anjlok gitu kan bisa sampai hitungan saya bisa sampai 30 triliun itu bisa anjlok konsumsi kita. Artinya apa? Kalau ingin meningkatkan ingin menggenjot revenue lewat cara PPN jelas salah ya dengan kondisi sekarang demand yang sedang anjlok gitu kan ibaratnya kalau bak mandi diisi air nah airnya bocor itu untuk mandinya pakai gayung itu udah nggak ada airnya lagi yang akhirnya kalau kita lihat dari sisi analogi revenue itu udah nggak ada lagi itu potensi revenue-nya sehingga anjlok gitu itu bisa terrefleksi juga di tahun 2022 ketika naik dari 10 ke 11% PPN justru penerimaan PPN-nya anjlok 1,4% gitu jadi saya rasa ini apa tidak patut lah untuk kemudian menaikkan PPN ya di tengah tekanan terutama dari sisi demand ini, Mbak Aneke. Baik, kita beralih ke PMI manufaktur. Kita lihat memang dalam beberapa bulan terakhir ini PMI manufaktur kita di bawah level ekspansi begitu. Anda lihat apa kebijakan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk bisa menggenjot angka PMI manufaktur ini dan apakah ini berkaitan dengan volatilitas rupiah? Ya, yang pertama adalah dari sisi apa konstelasi demand global. Nah, demand global ini kan tuh satu hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan oleh karenanya untuk itu mungkin dalam hal ini perlu juga untuk mendiversifikasi negara-negara partner ya atau tujuan ekspor. Tidak hanya negara-negara tradisional tapi negara-negara non tradisional. Itu dalam konteks memperlebar portofolio partner dagang. Yang kedua adalah
Betul tadi Mbak Aneka bilang bahwa komponen nilai tukar itu salah satu yang paling menekan ya. Jadi kalau kita lihat ya dari datanya PMI in manufacturing kenapa di bawah 50 terus? Karena tekanan dari ongkos produksi yang juga berasal dari volatilitas nilai tukar. Sehingga ketika industri membeli barang input dari luar negeri itu kan terekspos oleh nilai rupiah yang terlalu lemah dan nilai dolar yang terlalu kuat gitu kan. Sehingga pada akhirnya ongkos produksinya menjadi lebih secara relatif lebih mahal. Yang kedua adalah ya dari sisi dalam negeri juga demand-nya juga semakin terbatas gitu kan. Jadi dua digencet ya dari sisi eksternal dan dari sisi domestik. Nah, kalau kita lihat juga ini juga yang kemudian terefleksi dengan adanya pelibatan ketenagakerjaan di sektor industri formal yang semakin terbatas. Nah, dengan adanya kenaikan UMP 6,5%, nah ini perlu dikaji lagi ini dampaknya seperti apa. Yang jelas tekanan industri sudah berlebih-lebihan ini. Jangan sampai kemudian dia terkontraksi lagi sehingga kemudian proses penciptaan kerja di sektor formal semakin terbatas. Akhirnya orang terlempar di sektor informal. Memang ketika terlempar di sektor informal, mereka itu masih tercatat sebagai bekerja. Sebagaimana data BPS ya di bulan Februari pengangguran kita 4,8%, di bulan Agustus itu 4,9%, masih di bawah 5% ya, dua kali dalam setahun ya dilihat angka pengangguran kita. Tetapi masalahnya yang angka pengangguran yang relatif rendah itu lebih banyak di sektor formal ya, meskipun mereka bekerja, tapi bekerjaannya tidak berkualitas. Kita lihat juga angka Consumer Confidence Index terakhir 121, itu jelas jelek sekali ya di setahun terakhir karena rata-rata 123, 124. Dan salah satu yang kemudian membuat keyakinan konsumen itu tergerus adalah current economic condition dan juga job condition. Nah ini juga harus kemudian dipecahkan ya masalahnya. Sehingga kalau kita bicara dari semua itu root cause-nya adalah industri. Industrinya memang harus dibangkitkan lagi. Permasalahan industri apa? Di ongkos produksi. Maka pemerintah harus mampu mengidentifikasi ongkos-ongkos produksi mana yang kemudian membuat industri tersebut terus tertekan. Ya itu bisa diintercept dengan kemudian fasilitasi fiskal misalnya. Itu kan. Kalau dari sisi ongkos produksi labor itu juga harus dicari jalannya supaya win-win nih baik dari sisi pengusaha industri maupun dari sisi labor. Jangan sampai kemudian ini menjadi terlalu mahal untuk pengusaha sehingga mereka terpaksa gulung tikar. Dan pada akhirnya apa? Yang jadi korbannya kan juga pekerja juga. Nah ini kita harus cari tahu nih win-win solutionnya seperti apa gitu Mbak. Baik, di sisa waktu yang ada hingga akhir 2024 ini, Mas Fitra, kebijakan moneter dan fiskal apa yang menurut Anda paling tepat untuk dilakukan dan berpotensi untuk bisa menggenjot daya beli masyarakat dan juga menaikkan PMI manufaktur? Ya sampai akhir tahun nih tidak ada lagi yang bisa dilakukan Mbak. Meskipun misalnya Bank Indonesia nanti di bulan Desember ini kan nanti ada pertemuan lagi untuk memotong suku bunganya. Ya nggak ada waktu lagi Mbak. Kan tinggal sebentar lagi itu. Nanti kan di pertengahan Desember dan setelah itu udah langsung liburan. Itu nggak akan langsung ada refleksinya di perekonomian. Pun kalau ada biasanya itu 3 bulan setelahnya. Itu kalau itu dari sisi tabiat dari kebijakan moneter ya butuh waktu ya. Ketika dia turunkan suku bunganya dan memang ada ruang untuk itu karena foreign exchange reserve kita all time high kemarin 151 billion US dollar. Kemudian the Fed juga kemungkinan akan memotong suku bunga di bulan Desember. Tetapi tabiat dari sektor moneter ketika dia diturunkan itu perbankan banking sector kita tidak serta-merta menurunkan, butuh waktu 3 sampai 4 bulan lah. Jadi tidak ada refleksi di tahun ini. Begitu juga dari sisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal seperti tadi saya sampaikan, tantangannya adalah Mbak tantangan teknis. Kenapa? Karena sekarang dengan kementerian yang menjadi semakin luas, ini tantangannya adalah ketika ada satu kementerian tertentu yang sudah dipecah, ini ada anggarannya, bukan yang nggak ada anggaran ada. Tapi ketika ingin di-spend, ini kan mereka akan bertanya-tanya, ini harus mengidentifikasi dulu. Ini uangnya siapa? Uangnya kementerian ini atau kementerian ini yang sana? Kalau misalnya itu di-spend tanpa ada pandangan yang jelas, itu kan jadi temuan, Pak. Makanya kan lebih berhati-hati. Oleh karenanya dari sisi fiskal itu mungkin akan relatif lebih terbatas gitu kan. Mungkin baru kita bisa melihat efeknya di tahun depan ya. Di tahun depan katanya akan ada langsung nih enforce 71 triliun di awal tahun untuk anggaran makan bergizi gratis. Kemudian ada 20-an triliun untuk revitalisasi sekolah. Mungkin bisa tuh nanti di awal tahun. Tetapi saya rasa sampai akhir tahun ini tidak ada lagi yang bisa diharapkan ya dari sisi kebijakan fiskal dan moneter karena waktunya sangat terbatas.